wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati di sini pemateri Bang Abi Dimas Al-Qarni Fatahuruddin. Yang saya hormati kakak-kakak semua peserta Sekolah Rakyat 2021 dan yang saya banggakan teman-teman semua panitia Sekolah Rakyat 2021. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran dan beberapa nikmat. Dan yang kedua adalah salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman Islamiyah. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh peserta Sekolah Rakyat 2021 dan selamat datang untuk pemateri yang sangat luar biasa Bang Abi. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita melangkah lebih jauh dan memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para hadirin sekalian. Nama saya Hairul Islam Arobi, berasal dari Lombok. Saya saya prodi komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dan bergabung di komisariat Rosat Soleh Unisa Yogyakarta. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yakni Bang Abi Dimas Al-Qarni Fataruddin, asal Rembang, umur 24 tahun, pendidikan teknik mesin UMY, riwayat organisasi sebagai Kabid SPM pimpinan cabang IMM AR Fakrudin Kota Yogyakarta 2018-2019, Kabid SPM DPD IMM DIY 2021 sampai dengan 2023, Koordinator Umum KHM DIY 2020 sampai dengan sekarang, dan moto hidup beliau yakni menjadi orang yang bermanfaat. Masya Allah. Nah, di mana tema pada sore hari ini mengangkat tentang analisis sosial permasalahan ekologi di Kota Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke inti acara, sedikit saya akan memberikan pengantar perihal tema yang akan dibahas oleh Bang Abi sendiri. Yaitu kalau kita berbicara tentang permasalahan sosial, terutama pada era pandemi COVID-19 ini, tentunya memiliki masalah yang sangat kompleks ya teman-teman. Terutama pada sektor ekologi yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini tentunya Muhammadiyah sendiri itu memiliki langkah-langkah untuk menyeimbangkan dan hadir untuk meminimalisir efek dari rusaknya ekologi, khususnya di daerah Yogyakarta sendiri. Nah, bagaimana lanjutan dari mengenai pembahasan ini? Kami sudah menghadirkan nih pembicara yang dimana nantinya beliau akan memaparkan terkait dengan analisis sosial permasalahan ekologi di Kota Yogyakarta. Mungkin langsung saja tanpa basa-basi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bang Abi. Mari Bang. Monggo. Ya baiklah, terima kasih atas perkenalannya dari siapa tadi moderatornya? Robi. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi sama Imawan Riki selaku Kabid SPM cabang AR begitu, untuk mengisi ini materi tentang ansos, analisis sosial yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi mungkin langsung bisa di-share screen terkait ini PPT saya yang saya kirimkan ke Ricky kemarin, mungkin bisa di-share di sini.
Karena soalnya saya pakai HP jadi nggak bisa share screen. Oke, bentar ya Bang Abi. Ya ya. Apa nggak kirim ke aku aja, Mbak? Ini. Jangan, nanti aku mau Kau yang share screen. Oke. Sudah bisa di share screen. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan itu berkenaan dengan analisis sosial. Mungkin bisa lanjut. Gak banyak sih slide ini, mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama begitu ya. Lanjut. Jadi sebelum kita menuju ke ini, pembahasan terkait dengan metodologi analisis sosial nantinya. Mungkin yang pertama kali yang harus kita bahas adalah terkait dengan ini problematika di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi problem sosial yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, sosial dan ekonomi yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di DIY sendiri secara umum begitu? Yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali krisis ekologi, lalu kemudian ada juga ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, DIY sendiri itu kan dia ini ya sebuah provinsi salah satu provinsi di Indonesia di mana provinsi DIY itu masih lekat dengan kerajaan begitu atau yang bernama Kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Nah, jadi di DIY sendiri persoalan ketimpangan penguasaan tanah itu masih menjadi sesuatu hal yang sangat sering terjadi begitu. Jadi ketimpangan penguasaan tanah. Jadi kerajaan dalam hal ini adalah sultan itu memiliki kekuasaan penuh terhadap wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar terkait dengan Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Nah, penguasaan tanah atau agraria di Indonesia itu sangat pelik sekali permasalahannya. Jadi gak hanya di daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya, cuman di daerah-daerah lain pun juga seperti itu. Hanya saja kalau di daerah istimewa Yogyakarta ini berbeda gitu, ada pengkhususan karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu sebenarnya tanah-tanah suap raja atau tanah-tanah kerajaan itu kan sebenarnya sudah dihapuskan di Undang-Undang Pokok Agraria itu. Tetapi di tahun 2012 muncul Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur tentang pertanahan di Jogja. Nah, dari situlah kemudian yang mengakibatkan adanya ketimpangan penguasaan tanah di daerah istimewa Yogyakarta. Sultan berhak atau bisa dengan mudah untuk mengklaim bahwa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah tanah miliknya. Nah, seperti itu. Jadi
seperti itulah ketimpangan penguasaan tanah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ketimpangan penguasaan tanah ini itu melahirkan yang namanya land grabbing dan green grabbing. Nah, land grabbing itu apa? Land grabbing itu perampasan tanah. Jadi perampasan tanah yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta itu telah melahirkan dampaknya adalah kemiskinan dan krisis ekologi. Nah, kok bisa melahirkan kemiskinan dan krisis ekologi? Misalkan saja begini, land grabbing gitu, land grabbing atau perampasan tanah. Misalkan saja saya contohkan adalah Bandara Kulon Progo. Pembangunan Bandara Kulon Progo yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan adanya konflik agraria, itu kan awalnya tanah di situ sudah ditempati oleh warga mana itu daerah Temon pada waktu itu sudah lama sekali dan mereka sudah beberapa generasi menempati tempat itu. Nah, atas dalih ini Sultan Ground dan Pakualaman Ground, akhirnya tanah milik warga tersebut diakuisisi oleh kerajaan. Nah, pada akhirnya warga ini kan tanahnya dirampas dan mereka mau nggak mau harus pindah begitu karena mereka kalah begitu kan. Nah, mau nggak mau mereka harus pindah kemana? Ya mencari kehidupan yang baru. Nah, sedangkan kehidupan mereka yang lama sebagai seorang petani itu nggak bisa lalu dengan mudah mereka mencari kehidupan yang baru karena mereka sudah nyaman dengan kehidupan mereka yaitu petani dan sudah sejahtera dengan kehidupan mereka sebagai seorang petani. Nah, tapi mereka dipaksa untuk pindah begitu, untuk pindah dari tempat tinggalnya, dari tempat kelahirannya. Nah, dari situlah akhirnya karena mereka harus di tempat yang baru, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang dulunya adalah lingkungan di pertanian, di mana mereka sudah sejahtera dengan pertaniannya dan mereka sudah mendapatkan sumber-sumber kehidupan dari pertanian. Lalu kemudian mereka dipaksa untuk pindah dan akhirnya mereka menganggur. Kenapa menganggur? Karena mereka nggak ada sumber pendapatan atau sumber kehidupan itu. Akhirnya kemiskinan pun terjadi. Nah, lalu kemudian krisis ekologi. Nah, krisis ekologi yang terjadi apa? Disebabkan oleh adanya pembangunan yang sangat masif itu, misalkan pembangunan bandara itu, pada akhirnya itu membabat habis seluruh pertanian yang ada di pesisir Kulon Progo. Jadi membabat habis di pertanian-pertanian yang ada di pesisir Kulon Progo itu. Nah, karena itu dibabat habis, pada akhirnya ekosistem akan terganggu. Ekosistem di situ akan terganggu karena adanya pembangunan yang sangat masif itu. Itu baru satu pembangunan, belum lagi sebenarnya pembangunan bandara itu sangat kompleks sebenarnya kalau bisa kita hubungkan satu sama lain. Pembangunan bandara itu ada hubungannya juga dengan pembangunan bendungan di daerah Purworejo, di daerah Bener. Lalu juga ada hubungannya dengan nantinya setelah dibangun bandara itu juga akan dibangun yang namanya kota bandara atau disebut Aetropolis. Nah, jadi sebenarnya itu saling menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa bandara itu bisa muncul, kenapa bendungan bisa muncul, kenapa bisa muncul Aetropolis, kenapa bisa muncul jalan tol, kenapa bisa muncul pariwisata di Yogyakarta. Itu saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi seperti itu dampak dari land grabbing. Nah, selain land grabbing, ketimpangan penguasaan tanah juga mengakibatkan adanya yang disebut green grabbing. Green grabbing itu sederhananya seperti ini. Jadi misalkan saja di Gunung Kidul tuh. Di Gunung Kidul itu kan akan dijadikan geopark. Geopark itu kan nanti akan dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, karena itu dijadikan sebagai tempat-tempat wisata alam gitu loh, natural gitu lah, tempat-tempat wisata alam. Nah, tempat wisata alam itu kan kalau wisata itu biasanya pada manggil investor-investor untuk masuk. Nah, pada akhirnya investor itu akan masuk, membeli tanah di sana dan untuk membangun resort-resort,
Untuk apa? Ya untuk itu, untuk apa namanya, menunjang pariwisata green tadi itu, menunjang pariwisata geopark itu tadi di mana di daerah Gunung Kidul itu, wisata alam begitulah. Nah, itu yang disebut sebagai green grabbing. Jadi perampasan tanah yang mengatasnamakan wisata-wisata alam seperti itu. Itu secara sederhananya seperti itu pemahamannya. Nah, land grabbing dan green grabbing itu terjadi karena apa? Yang pertama adalah karena adanya selain tadi ya ketimpangan penguasaan tanah, terjadi juga karena adanya PSN, Proyek Strategis Nasional, dan KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kalau teman-teman pernah mendengar PSN ataupun KSPN ini, itu di era Jokowi sekarang ini sangat masif sekali baru digencarkan. Nah, proyek strategis nasional menurut PP nomor 109 tahun 2020 itu ada sekitar 201 proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu. Nah, lalu kemudian KSPN. KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional. Kalau pernah dengar teman-teman wisata premium dan super premium, nah itu yang namanya KSPN. Nah, kalau 10 kawasan premium wisata itu di Indonesia yang sekarang baru diprioritaskan itu salah satunya adalah Borobudur. Di Jogja sendiri itu ada 5 KSPN. Yang pertama ada 5 KSPN di daerah Istimewa Yogyakarta itu. Banyak sekali itu. Dan totalnya itu ada sekitar 88 KSPN di seluruh Indonesia dan 5-nya ada di Yogyakarta. KSPN itu. Nah, KSPN itu yang menyebabkan tadi green grabbing. PSN itu yang menyebabkan land grabbing itu. Jadi itu sebenarnya saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, tujuan dari dibuatnya PSN dan KSPN itu untuk apa? Ya ini ekspansi kapitalisme untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi agar narasi-narasi soal kesejahteraan itu tetap di apa namanya? Selalu digembar-gemborkan itu. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah ini ya, apa namanya, bukan sesuatu hal yang ini. Itu hanyalah apa ya? Semacam ini loh. Bukan sesuatu yang nyata itu loh. Jadi itu cuman bualan belaka itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi. Itu hanya untuk memperkaya kaum-kaum oligarki pertumbuhan ekonomi itu. Jadi yang kaya itu hanya beberapa orang itu aja, kaum-kaum oligarki itu. Nah, sedangkan masyarakat kecil itu akan akan apa namanya? Tetap aja menjadi masyarakat yang tertindas. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya bersumber dari mana? Ya dari pajak-pajak kaum ini, para pengusaha-pengusaha besar itu, bukan dari kaum-kaum kelas bawah itu, enggak. Ya dari perusahaan-perusahaan besar itu, makanya negara itu sangat open sekali terhadap investor. Nah, itu untuk apa? Ya untuk pertumbuhan ekonomi tadi itu. Dan sangat menindas sekali terhadap masyarakat kecil, begitu. Dan kenapa di Yogyakarta itu adalah konsennya adalah KSPN atau kawasan pariwisata strategis? Karena di Jawa, di Indonesia itu sebenarnya sudah dikotak-kotakkan itu, sudah dikapling-kapling, sudah dijadikan maps. Maksudnya sudah di kapling-kapling itu setiap pulaunya. Jawa sendiri itu adalah pulau yang dijadikan sebagai tempat industri jasa dan industri berat atau industri pabrik atau barang dan jasa, industri barang dan jasa. Nah, di Jogja sendiri itu adalah industri jasa, terutama jasa ekosistem atau pariwisata. Nah, jasa ekosistem inilah yang tadi menyebabkan adanya green grabbing dan land grabbing. Jadi kan sebenarnya saling sambung menyambung menjadi satu itu. Lanjut. Halo. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2022 tentang PSN. Jadi ada 201 PSN menurut PP nomor 109 tahun 2020. Dan
Dan itu apa namanya? Sekarang masih berjalan itu PSN-nya itu. Lanjut. Nah, ini adalah 88 daftar KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kalau teman-teman pernah dengar. Kalau di Jogja dan sekitarnya itu kan 5 KSPN itu. Ada 5 KSPN. Dan juga Candi Borobudur itu yang menjadi ini KSPN prioritas. Lanjut. Nah, ini kalau teman-teman pernah yang pengen tahu pembangunan-pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi KSPN yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta itu, jadi bentar ya, bentar. Oke, lanjut ya. Jadi 5 KSPN itu di mana aja? Yang pertama itu di kota Yogyakarta, daerah Malioboro dan sekitarnya itu loh. Itu KSPN pertama. Lalu KSPN kedua itu di Gunung Kidul. KSPN ketiga itu ada di pantai selatan Yogyakarta. Lalu kemudian di Prambanan. Lalu satunya adalah di Merapi Merbabu. Itu adalah 5 KSPN di Yogyakarta. Nah, untuk menunjang itu semua diperlukan yang namanya infrastruktur atau proyek strategis nasional. Nah, infrastrukturnya apa aja? Ini infrastrukturnya. Yang pertama adalah Pansela, Jalan Pantai Selatan. Lalu kemudian ada juga jalan tol yang menghubungkan antara Jogja Bawen ke Semarang, Jogja Kulon Progo, dan Jogja Solo. Itu menyambung jadi satu tuh. Nah, selain itu juga untuk menunjang itu lagi ada juga rel kereta bandara dari kota Jogja ke Bandara Nia dan juga bandara itu sendiri. Lalu kemudian ada juga Bendungan Wadas, Bendungan Bener. Bendungan Bener itu nantinya akan menghasilkan 1.500 liter air per detik. 200 liternya untuk Purworejo, 300-nya untuk Kebumen, dan 700 sisanya itu untuk daerah Kulon Progo. 700 itu dibagi lagi menjadi 2, 500 untuk Kokap dan 200 itu untuk bandara, 200 liter untuk bandara. Nah, 500 liter itu sebenarnya untuk kalau ini ya, kalau bacaanku itu untuk ini, untuk apa namanya kota bandara tadi itu, kota Aetropolis itu tadi. Nah, di situ. Nah, kan proyek-proyek itu udah ini ya, udah apa namanya bertujuan untuk menunjang tadi itu ini KSPN atau pariwisata yang ada di kota Yogyakarta atau jasa ekosistem yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selain itu juga untuk menunjang itu lagi, makanya banyak sekali muncul hotel. Lalu kemudian dampaknya lagi selain hotel itu banyak sekali muncul kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah kota Jogja terutama. Kita bisa lihat sendiri sekarang ini, di mana ketika pariwisata itu ditutup, sebenarnya pariwisata itu kan nggak bisa dijadikan sebagai ini ya, sumber penghasilan pendapatan daerah paling utama gitu loh. Nah, terbukti bahwa pariwisata ini akan hancur ketika dia mendapatkan sebuah keadaan yang tiba-tiba begitu, keadaan kendala yang tiba-tiba. Misalkan saja seperti pandemi sekarang ini, kita bisa lihat daerah Malioboro yang sepi. Ketika wisata ditutup, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengangguran terbuka atau kemiskinan baru, di mana para pekerja informal itu sudah dirumahkan begitu. Misalkan pedagang-pedagang di Beringharjo ataupun pedagang-pedagang Malioboro itu banyak sekali yang sudah di rumah dan menganggur, nggak ada pendapatan. Nah, makanya itu Jogja Bangkit itu sebagai sebuah gerakan itu perlu kita gerakkan juga. Makanya dari itu teman-teman AR
mungkin bisa ikut serta dalam mengkampanyekan Jogja Bangkit ini lewat media-media begitu. Nah, sebenarnya sebenarnya apa namanya itu? eh sebenarnya bentar. Minum dulu. Ya, jadi itu Jogja Bangkit itu kalau teman-teman apa namanya? Itu sebenarnya untuk merespon keadaan di kota Yogyakarta begitu. Di mana sekarang ini baru krisis di daerah istimewa Yogyakarta, baru krisis soal sosial dan ekonomi terutama. Maka dari itu ya teman-teman bantulah untuk mengampanyekan dan ikut juga kalau ada rezeki bisa berdonasi begitu. Nah, oke lanjut ya. Itu adalah itu real, itu nyata begitu di daerah istimewa Yogyakarta, di mana ketimpangan itu paling gede itu di daerah kota. Daerah kota. Menurut data BPS ya, BPS saja bilang itu ketimpangan paling gede itu di daerah kota begitu. Dan kemiskinan terbesar ya di daerah kota juga, secara otomatis. Karena ketimpangannya ada di daerah kota begitu. Lanjut. Nah, oke lanjut ya. Tadi kan problematika di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode analisis sosial. Nah, jadi begini teman-teman. Sebelum teman-teman melakukan analisis sosial, itu teman-teman harus menguasai ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi politik ataupun ekologi kritis gitu. Intinya ilmu-ilmu sosial lah. Nah, tujuan dari ilmu sosial ini, penguasaan ilmu-ilmu sosial ini itu untuk apa? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan ketika kita menganalisis data itu kita bisa menganalisis dengan sudut pandang atau perspektif yang kritis begitu. Jadi kita bisa melihat itu secara lebih mendalam dan meluas, secara holistik dan komprehensif begitu. Jadi enggak terlalu sempit begitu dalam melihat keadaan. Nah, lalu untuk metodologi ANSOS sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Pertama kita itu harus mencari data. Data itu perlu. Nah, sumber data itu dari mana? Pertama dari media massa, dari internet, dari koran, dari mana lagi ya? Website gitu-gitu, media-media begitu. Banyak itu. Lalu kemudian peraturan pemerintah kayak seperti tadi itu, peraturan-peraturan tentang PSN, KSPN, peraturan menteri, peraturan presiden, gitu, undang-undang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber. Lalu kemudian riset penelitian. Nah, riset penelitian ini bisa teman-teman lakukan secara mandiri begitu. Misalkan teman-teman ingin meneliti tentang apa begitu, tentang ketimpangan ekonomi. Ya langsung dari situ bisa teman-teman dapatkan data begitu. Selain itu juga dari survei lapangan. Jadi langsung mendapatkan data dari survei-survei lapangan. Nah, setelah mencari data lalu dipetakan. Nah, jadi data-data itu tadi itu lalu kemudian dipetakan. Nah, tujuan dari pemetaan itu untuk apa? Untuk mengetahui titik-titik atau wilayah yang berpotensi terjadi konflik. Jadi misalkan nih kayak tadi aturan tentang KSPN gitu misal, kawasan strategis pariwisata nasional. Itu pasti misalkan teman-teman milih titiknya di daerah Gunung Kidul. Di daerah Gunung Kidul pasti akan terjadi green grabbing atau land grabbing atau perampasan tanah di situ, di daerah-daerah mana Gunung Kidul. Nah, teman-teman kan sudah membuat titik tuh di situ, memetakan data. Nah, jadi data-data yang sudah teman-teman dapatkan itu bisa dipetakan. Kayak tadi yang gambar sebelumnya itu, yang saya buat itu sebuah peta gambar kayak gitu.
Nah, jadi kayak gitu. Jadi biar tahu wilayah-wilayah mana yang sekiranya itu nantinya akan berpotensi memunculkan konflik. Nah, selanjutnya setelah dipetakan datanya, teman-teman itu bisa ini langsung ke lapangan, bisa ditentukan wilayah-wilayah mana yang sekiranya ingin dilakukan pendampingan begitu. Misalkan milih Gunung Kidul. Jadi udah langsung aja teman-teman langsung ke lapangan. Ngapain? Live in atau tinggal di sana selama berapa hari atau pendekatan dulu dengan masyarakatnya begitu sebelum melakukan live in misalkan seperti itu. Nah, lalu live in itu nantinya teman-teman itu bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja masyarakat-masyarakat atau aktor-aktor masyarakat itu yang bisa diajak kerjasama dan yang tidak bisa diajak kerjasama. Itu. Jadi untuk melakukan itu harus terjun langsung ke lapangan. Nggak bisa kita cuman mengawang-awang, itu nggak bisa. Jadi harus tahu real lapangan. Makanya perlu terjun ke lapangan langsung, itu perlu. Nah, setelah teman-teman mencari data, memetakan, lalu kemudian pemetaan aktor lapangan. Nah, semuanya dianalisis. Sebenarnya permasalahannya apa sih gitu kan? Setelah teman-teman dianalisis. Analisisnya menggunakan apa? Menggunakan sudut pandang ekopol ataupun ekologi kritis. Nah, sudut pandang ini itu ya tadi itu agar bisa menemukan sebuah jawaban yang secara mendalam dan holistik tadi itu dan komprehensif. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya metodologi ini itu sangat dinamis. Jadi kalau teman-teman melakukan kerja-kerja sosial itu sebenarnya sangat dinamis sekali. Jadi secara teori dan lapangan itu pasti akan berbeda. Nggak bisa kita jadi nggak bisa dipaksakan begitu. Teori harus lapangan harus sama dengan teori, nggak bisa. Menurut teori ini di lapangan beda. Ya udah kita mengikuti yang realistis, yang real itu di lapangan. Ya kita harus bisa menyesuaikan ketika kita terjun di lapangan. Saya bilang seperti ini, metodologi seperti ini akan berbeda ketika teman-teman terjun ke lapangan. Karena metodologi ANSOS itu bisa ketika di lapangan itu pasti akan berbeda. Entah itu teknis ataupun konsep akan berbeda. Tapi yang jelas kalau teman-teman ingin melakukan ANSOS, yang pertama kali harus dilakukan yaitu terjun ke lapangan. Biar tahu realnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk hambatan sebenarnya itu kalau gini ya, kalau teman-teman ingin melakukan analisis sosial atau kerja-kerja sosial itu yang pertama adalah harus konsisten dan serius. Kalau nggak konsisten dan serius ya udah itu kerja-kerja sosial itu akan buyar, nggak akan berhasil begitu. Dan kerja-kerja sosial itu nggak ini loh, nggak. Jadi kerja sosial itu tujuannya bukan untuk mencari kesuksesan, bukan untuk sukses atau berhasil nantinya, tapi tujuannya apa ya? Ya tujuannya ya setidaknya membantu masyarakat agar mereka itu mengerti dan paham terkait dengan kehidupan mereka. Jadi kalau hambatan itu ya itu tadi harus konsisten dan serius. Kalau nggak konsisten dan serius ya udah gerakan ini nggak akan berjalan gitu. Hanya akan menjadi sebuah omong-omongan besar aja. Nah, jadi ya teman-teman harus serius gitu kalau memang mau melakukan kerja-kerja sosial. Dan kerja-kerja sosial itu berat, nggak ringan. Harus siap berani berani mati lah gitu istilahnya tuh.
Karena kalau memang teman-teman mau terjun ke lapangan, misalkan ke daerah konflik, wah itu udah siap-siap mau nggak mau dihantui sama Intel kayak gitu sih. Harus siap-siap bermental baja lah begitu. Kayak siap-siap ini apa namanya konflik dengan aparat. Kayak kemarin di Wadas tanggal 23 April itu yang konflik dengan dengan aparat itu. Satu ini loh itu satu kabupaten itu polisi turun. Satu kabupaten polisi turun itu. Ngeri nggak tuh? Ngeri banget. 500 personil lawan warga yang berapa jumlahnya, nggak sampai 500 warganya itu. Bahkan lebih mungkin itu aparatnya, bisa sampai 1000-an. Sampai mereka itu mengeluarkan gas air mata. Saya itu kemarin kena juga itu gas air matanya itu. Jadi kayak gitu teman-teman, apa namanya harus siap-siap inilah, siap-siap mental gitu. Kalau emang teman-teman mau terjun ke gerakan-gerakan sosial begitu dan advokasi. Lanjut. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya apa namanya materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi aja begitu, berdiskusi tanya jawab interaktif begitu agar forumnya hidup juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kepada Bang Abi Dimas yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Keren banget materinya Bang Abi. Ya mungkin langsung ke sesi diskusi ya Bang Abi ya. Ya, sesi tanya jawab mungkin teman-teman peserta ada 2 orang sampai 3 orang yang ingin bertanya, monggo silakan. Kami persilahkan. Halo teman-teman semuanya, semangat kakak-kakak semuanya. Sore-sore harus semangat ini. Yuk mari kakak-kakak semuanya. Mungkin 2 sampai 3 orang penanya. Izin masuk moderator. Ya baik, baik Kak Hatim silakan. Ya baik. Sedikit bertanya ya dengan apa yang disampaikan tadi Mas Abi Dimas. Aku agak sedikit mengkerucutkan pertanyaanku ya karena tadi ada juga pembahasan yang tentang ekologi, kemudian sedikit diselutup tentang bentang alam juga. Nah, jadi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di suatu wilayah, tentunya kan di dalam analisis sosial itu kan ada banyak tuh Bang, ada beberapa analisis sosial. Mungkin saya kurang paham, tapi saya sudah dengar. Dan mungkin Mas Abi nanti bisa kasih sedikit pengetahuannya lah gitu. Kalau misalnya Mas Abi tahu tentang beberapa analisis sosial yang kita gunakan di suatu wilayah gitu. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk di analisis sosial itu kan tentunya ada suatu ini ya apa namanya akar masalah. Nah, para pelaku analisis itu gimana sih untuk memetakan kendala, kemudian buat sebuah strategi, teknik atau langkah-langkah serta sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa tuh Bang di suatu wilayah gitu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Kak Hatim. Mungkin langsung aja Bang Abi ditanggapi pertanyaan dari Bang Hatim. Waktu yang tepat dipersilakan Bang Abi. Ya, kalau apa namanya untuk pemetaan terkait dengan apa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan sebagainya, teman-teman bisa ini pakai analisis SWOT, SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat.
itu bisa dipakai itu buat apa namanya, buat menganalisis terkait dengan ini ya, seberapa besar kekuatan kita gitu, kekuatan dari masyarakat gitu. Gitu sih kalau untuk ini ya, apa namanya, kalau untuk mengukur kekuatan. Dan kalau untuk ini, kalau untuk apa, analisis sosial di satu wilayah dengan wilayah yang lain itu sebenarnya berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi nggak bisa sebenarnya bisa digeneralisir menjadi satu, hanya saja itu ada ada keunikan-keunikan sendiri begitu di dalam satu wilayah dengan wilayah yang lain karena adanya perbedaan sosial, perbedaan ini kebudayaan sosial begitu dalam satu masyarakat tersebut. Jadi gitu dari saya ya. Oke, baik Bang. Mungkin ada penanya selanjutnya atau kakak-kakak semua? Monggo kakak-kakak semuanya bisa diskusi bisa menanya kembali tentang materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, aku masuk ya. Oke, baik Kak, silakan. Sebelumnya kan ini ya, kalau ngomongin tentang analisis sosial ini kan lebih ke praktek gitu ya. Setelah kita udah tahu teori-teorinya, terus habis itu kita terjun gitu, kita praktek. Nah, yang aku mau tanyain ke Bang Abi, bisa nggak sih Bang Abi itu cerita gitu pengalaman Bang Abi waktu ansos gitu, entah di mana itu menceritakan apa kendalanya saat itu, terus saat itu lika-likunya gimana, kayak gitu sih Bang. Soalnya kan mungkin dari kita pun termasuk aku itu penasaran gitu ya. Soalnya kalau menurutku lagi, ini tuh udah langsung harus terjun gitu setelah kita dengerin pemaparan dari Bang Abi yang udah komplit tadi gitu. Terima kasih. Oke, baik Bang. Aku Silakan tambahkan ya, ditanggapi. bisa Bisa, bisa, bisa. kesinambungan. Nah, Bisa. tadi kan Caca kan minta pengalaman dari Bang Abi. Mungkin aku ingin menambahkan juga, kira-kira secara pengalaman Bang Abi dalam analisis sosial itu kira-kira permasalahan itu lebih banyak ke permasalahan ekonomi, politik, ataupun budaya. Itu kira-kira gimana? Sejauh pengalaman Bang Abi Dimas. Terima kasih. Ya baik, silakan Bang Abi untuk ditanggapi pertanyaan dari kakak-kakak peserta. Ya, oke. Bentar. Bentar ya. Jadi begini teman-teman, apa namanya itu, pengalaman pengalamanku itu waktu di cabang aja ya, di cabang. Soalnya karena waktu itu aku itu melakukan analisis sosial itu waktu di cabang, aku menjadi kabit SPM begitu. Jadi dulu waktu sebelum kita melakukan analisis sosial, kita itu punya data dari BPS yang tebel banget itu. Jadi waktu di cabang itu cabangku tahun 2018-2019 itu isu sentral yang dibawa itu kemiskinan Kota Jogja. Nah, kita kan waktu itu butuh data tuh. Nah, kita ada data BPS, tapi waktu kita buka-buka itu ternyata datanya itu masih perlu kita verifikasi lagi ke lapangan. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita survei langsung ke lapangan. Kita muter-muter tuh akhirnya ke Kota Jogja. Di daerah Kota Gede, di daerah Tegal Gendu, di daerah mana Mergangsan, daerah mana lagi Mantri Jeron, di daerah Gedung Tengen, di daerah mana lagi ya? Mana lagi ya itu Badran, Jelagran, nah pokoknya daerah-daerah itulah. Nah, waktu itu kita melakukan survei lapangan untuk apa? Mencocokkan data dari BPS. Nah, kita waktu itu sebenarnya kita belum ada metodologi waktu itu ya. Nah, ini yang jadi persoalan lagi, hambatan itu yaitu metodologinya. Metodologi dalam
kita mencari data, apa data yang ingin kita cari. Nah, data yang ingin kita cari waktu itu adalah terkait dengan pendidikan. Masih umum lah, pendidikan, kesehatan, terus ekonomi, lalu kemudian sosial. Nah, itu kita buat semacam draft atau semacam ini pertanyaan-pertanyaan begitu, survei-survei gitulah. Nah, udah itu kita buat kayak gitu. Lalu kita tanya-tanyakan itu ke warga, masyarakat begitu. Nah, sudah kan? Sudah kita tanya-tanyakan, Fred. Lalu dari satu tempat dengan tempat yang lain kita bandingkan, Fred, mana itu yang sekiranya menurut kita itu tempat yang miskin gitu, dalam tanda kutip miskin. Nah, udah tuh kita tentukan, sudah akhirnya kita dapat satu tempat yaitu Jelagran. Nah, itu kan sudah tuh, sudah kita analisis sosialnya kan. Nah, ini sebenarnya ini tuh tahapan-tahapan buat nanti ya pemberdayaan ya. Cuman kita belum sampai ke tahapan pemberdayaan. Kita masih dalam tahap sos pendekatan keluarga. Nah, lalu kemudian cara yang kita pakai selanjutnya adalah kita melakukan pendekatan keluarga di daerah Jelagran waktu itu. Kita sudah menentukan temannya di situ. Sebenarnya Jelagran itu sebenarnya di sana itu nggak sepenuhnya miskin begitu, tapi ada sebuah misi sebenarnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang menjadi persoalan kita itu menjadi hambatan sebenarnya persoalan kita itu. Jadi salah analisis gitu. Nah, makanya teman-teman itu perlu mengetahui tentang ilmu sosial kritis itu perlu kayak gitu agar tidak miss dalam menganalisis ini sosial begitu. Nah, ya kan. Jadi sampai mana tadi? Jadi saya bentar ya. Tadi kan sampai itu. Ada yang miss, Bang. Apa? Ada yang miss. Itu kendalanya. Oh ya. Kendala-kendala tadi itu kan persoalan kita itu jangan sampai salah menganalisis itu. Nah, kita cuman waktu itu tuh sebenarnya agak nekat sih, dalam tanda kutip nekat ya. Karena kita ya mau nggak mau harus lakukan itu gitu. Nah, akhirnya kita melakukan pendekatan keluarga di daerah Jelagran. Pendekatan dengan cara apa? Kayak misalkan Sekbidku itu siapa? Nana itu yang sekarang di LBH yang ikut juga mengadvokasi itu ada situ. Dia jadi juri lansia buat ini apa namanya itu? Apa sih yang jadi model kayak gitu-gitulah. Pokoknya pendekatannya caranya kayak gitu-gitu. Terus kemudian kita juga waktu itu melakukan live in di mana di daerah Jelagran dengan teman-teman SR dan PA2 waktu itu di sana. Nah, kita mencoba untuk melakukan itu pendekatan. Jadi pendekatan itu nggak bisa kita tentukan waktunya ya. Jadi pendekatan itu waktunya itu fleksibel, jadi nggak bisa 1 tahun 2 tahun nggak bisa. Jadi harus fleksibel. Nah, setelah itu ya akhirnya kepemimpinan berganti, ya udah akhirnya dilanjutin di kepemimpinan selanjutnya. Nah, kalau dari kita itu cuman memulai sebenarnya dari angkatanku waktu itu ya, di cabangku gitu. Cabangku waktu itu seperti itu. Jadi memulai untuk melakukan analisis sosialnya itu seperti itu dan melakukan pendekatan keluarga. Dan itu sebenarnya masih belum cukup itu. Maksudnya kita masih belum terlalu rutin untuk ke sana. Kita belum mengenal secara lebih detail keadaan Jelagran itu seperti apa. Karena memang pada waktu itu waktunya memang nggak cukup gitu, untuk dalam satu periode. Kayak gitu. Jadi perlu agak lama itu kalau misalkan pengen tahu ya keadaan. Bahkan kalau sesuatu dikatakan berhasil atau pemberdayaan itu tidak dikatakan berhasil ataupun analisis itu dikatakan berhasil, itu kita tahu tentang problem pribadinya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi kita sudah tahu tentang mereka. Sedangkan ini kita belum sampai ke sana. Nah, itu adalah problemnya
problem pertama di waktu, yang kedua soal kesibukan dan lain sebagainya. Yaitu makanya perlu kekonsistenan dan keseriusan dari teman-teman semuanya. Seperti itu sih kalau pengalaman itu. Tadi yang kedua itu apa? Aku lupa ya. Sorry. Apa tadi moderator yang kedua? Halo? Yang dianalisis Bang, permasalahan apa gitu. Oh, kalau dulu kami itu menganalisis permasalahannya itu dari mulai pendidikan, lalu kemudian sosial, ekonomi. Jadi kita analisis semua sektornya itu, kesehatan. Jadi kita analisis semua sektornya. Nah, tapi kalau teman-teman ini itu kan sebenarnya itu enggak ini sih. Bukan enggak bagus, tapi terlalu meluas jadinya. Nah, makanya perlu untuk dikerucutkan itu. Kalau misalnya teman-teman pengen, jadi tadi yang saya sebutkan problem penguasaan tanah itu kan sebenarnya turunannya itu banyak sekali ya. Turunannya kan ada krisis ekologi, ada kemiskinan, terus ada juga land grabbing, ada juga green grabbing. Nah, itu kalau diturunkan lagi itu juga banyak sekali. Misalkan nih krisis ekologi. Nah, krisis ekologi itu kan dampaknya kan kalau ke bawah lagi kan misalkan sampah. Pariwisata kan akan menyumbang banyak sekali sampah. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah menentukan satu isu gitu, misalkan soal sampah begitu ya, ya udah fokus aja ke sampah itu. Nah, itu dijadikan sebagai fokus utama begitu. Jadi nggak meluas kayak tadi yang saya ceritakan itu, kayak pendidikan semuanya harus diambil sektor-sektornya, nggak harus. Jadi ambil yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil kayak sampah, terus kemudian ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Nah, itu diteliti secara ini ya, secara secara terpisah gitu. Nah, itu nanti baru dinaikkan ke atas, jadi bottom up, nggak top down. Jadi dari bawah nanti itu itu kan di hasil data, hasil analis, hasil riset tadi itu dikumpulkan di satu, nah nanti baru itu disambung-sambungkan, pasti nyambung semua itu. Nah, jadi kayak gitu. Mending kalau saran saya itu teman-teman harus menentukan satu isu yang memang benar-benar harus difokuskan begitu. Nggak harus isu besar gitu. Tapi yang kecil-kecil aja kayak misalkan sampah, bisa ketimpangan ekonomi juga bisa. Dan itu nggak harus di satu wilayah yang besar gitu. Misalkan daerah istimewa Yogyakarta nggak usah. Misalkan kota Yogyakarta nggak usah, satu kecamatan aja bisa, atau satu desa, satu kelurahan juga bisa, ataupun beberapa kelurahan juga bisa. Jadi yang kecil-kecil aja, jadi nggak usah yang gede-gede gitu. Yang kecil-kecil dulu, baru nanti naik ke gede besar-besar. Seperti gerakan Jogja Bangkit ini kan, Jogja Bangkit ini kan dari kecil-kecil dulu, gitu. Jadi dari bagi-bagi sembako, bagi nasi, nah itu baru nanti setelah itu baru kita besarkan pelan-pelan gitu loh, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus bersemangat ini untuk ikut juga mengkampanyekan Jogja Bangkit ini, seperti itu teman-teman. Saya sambil promosi ya. Iya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, Bang Abi. Silakan, monggo teman-teman masih bisa bertanya kembali kepada Bang Abi. Atau mungkin nanti teman-teman yang nggak ada pertanyaan, mungkin kita lempar ke Bang Abi yang mempertanyakan teman-teman gitu. Bagaimana mengukur pemahaman teman-teman sendiri tentang materi yang udah disampaikan oleh Bang Abi. Silakan teman-teman peserta. Moderator boleh bertanya lagi nggak, moderator? Iya, gimana? Silakan bertanya lagi, Kak. Tadi kan Mas Abi sebenarnya agak sedikit sama sih gitu pertanyaan saya dengan beberapa teman tadi. Tapi kemudian di sini saya melihat
mungkin Mas Abi pernah mengalami suatu momentum di mana ketika analisis sosial kemudian udah terjun, kemudian di situ udah berubah secara intinya itu perubahan sosial gitu. Nah, yang aku mau tanyain itu kira-kira gini Bang, apa namanya, pernah nggak Mas Abi itu mengalami suatu perubahan sosial yang ada di masyarakat, mulai dari simbol-simbol budaya, kemudian pengaturan perilaku, organisasi-organisasi sosial, dan sistem-sistem nilai itu kira-kira pernah nggak ngalamin itu kemudian terus berubah konsep gitu analisisnya atau sebuah strategi yang ada di suatu wilayah tersebut gitu. Gimana itu Mas Abi? Yuk, Itu monggo sih. silakan Bang Abi. Dijawab pertanyaan dari teman-teman. Belum dibuka suaranya Bang, maaf. Suaranya di-unmute dulu, Pak. Ya, oh iya maaf. Jadi apa namanya yang pernah saya lihat, gerakan-gerakan sosial yang pernah saya lihat itu dalam satu tempat wilayah konflik itu ini apa namanya itu ada sebuah perubahan memang di dalam masyarakat itu, ada sebuah perubahan yang terjadi. Misalkan daerah Kulon Progo, daerah mana Kendeng, daerah Wadas itu di mana mereka yang awalnya itu tidak tahu mengenai misalkan hukum dan lain sebagainya menjadi tahu, terus kemudian keberpihakan mereka akhirnya berubah gitu, melihat negara itu yang tidak berpihak kepada mereka, bagaimana sikap mereka begitu. Jadi ada perubahan di situ sebenarnya. Dan kalau untuk strategi sebenarnya strateginya itu ataupun dalam di lapangan itu biasanya itu berubah-ubah sesuai dengan waktu gitu, sesuai dengan situasi dan kondisi begitu, dan itu jadi itu ya nggak bisa disamaratakan, nggak bisa digeneralisir gitu. Jadi ya kalau yang saya temui seperti itu sih. Gerakan-gerakannya itu dia menyesuaikan kondisi. Misalkan kita juga melihat kondisi gitu. Misalkan ini, biasanya kan gerakan sosial itu, gerakan sosial itu kan mereka juga ada gerakan perempuannya. Nah, biasanya itu kalau gerakan perempuan di satu tempat di gerakan sosial itu misalkan di mana? Misalkan di satu tempat gitu, di Wadas itu. Di Wadas itu kan ada yang namanya Wadon Wadas. Nah, Wadon Wadas itu baru-baru ini terbentuk. Nah, kenapa baru-baru ini terbentuk? Karena sebelumnya warganya itu ya ibu-ibu itu selalu di nomor 2. Terus akhirnya sekarang itu ibu-ibu menjadi setara dengan berdampingan dengan yang laki-laki. Kenapa baru-baru sekarang ini? Karena ya itu budaya patriarki yang dulunya itu masih tertanam masih tertanam perlu untuk disadarkan pelan-pelan begitu. Nah, makanya itu baru sekarang ini terbentuk itu gerakan Wadon Wadas itu. Kemarin beberapa bulan yang lalu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa terus kemudian dibuat gerakan perempuan terlebih dahulu dan perempuannya ini belum siap. Jadi ya harus kita melihat situasi kondisi gitulah. Kayak gitu. Misalnya. Jadi gitu, guys. Ya, Mas. Makasih. Sama-sama. Iya, 3 penanya tadi. Mungkin ada yang mau tambah atau kita cukupkan sampai di sini, Bang Abi? Karena mengingat waktu juga. Iya, dicukupkan boleh. Ya. Oke. Baik, terima kasih pada
kesempatan sore ini yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mungkin kita langsung saja menutup closing statement dari Bang Abi sendiri apa nih Bang? Coba biar ada motivasi dari teman-teman gitu. Sebelum kita tutup closing statement Bang Abi. Oh ya, apa namanya? Kalau dari saya sih sebenarnya sederhana aja. Kerja-kerja sosial itu membutuhkan keseriusan dan konsisten yang apa namanya tinggi begitu. Nah, maka dari itu dan kesabaran juga sih, dan kesabaran. Jadi kerja-kerja sosial itu bukan untuk mencari kepopuleran. Jadi bukan seperti apa kerja-kerja influencer gitu yang apa namanya yang untuk mencari kepopuleran. Tapi kerja-kerja sosial ini ya ini ya untuk merubah mentransformasikan sosial di suatu masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi sadar dan paham terkait dengan keadaan mereka. Bahwasanya mereka itu apa namanya itu ditindas oleh sistem begitu. Jadi mereka harus sadar dengan keadaan mereka. Jadi seperti itu aja sih. Jadi kerja-kerja sosial itu harus konsisten dan serius. Gitu dari saya. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Baik. Terima kasih kepada Bang Abi tentang closing statement-nya. Mungkin materi pada sore hari ini kita cukupkan teman-teman. Mari kita tutup materi pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha sudah illa la anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisbil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap moderator. Saya izin live ya. Ya, monggo Bang Abi. Ya Bang Abi, terima kasih.